Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang sedang sakit, semoga Tuhan mengangkat penyakit kalian sehingga kalian menjadi sehat. Oh ya, yuk bantu dalam doa. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, jumpa lagi dengan saya, Lia Agustina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Bagian yang kedua, yaitu untuk X mendekati bukan 0. Oke, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk X mendekati bukan 0. Teorema dasar limit fungsi trigonometri yang telah disampaikan pada video yang pertama atau pada video sebelumnya masih kita terapkan untuk pembelajaran kita kali ini. Coba kita simak, ini ada contoh soal yang pertama. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 dikali dengan sinus 2 dikali X minus 2 dibagi dengan X kuadrat minus X minus 2 adalah, nah di sini X-nya mendekati 2 bukan 0. Kalau pertemuan sebelumnya, video sebelumnya dia mendekati 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, di sini kita mau mengarahkan soal ini menjadi limit, karena di sini tertulis X mendekati 2, maka kita ubah menjadi X min 2 mendekati 0. Berarti sudah mirip, sudah identik dengan penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita minta untuk mengubah fungsi yang dilimitkan, cari nilai limitnya, harus mengandung X min 2. Coba, apakah X kuadrat minus 5X minus 6 ini mengandung X min 2? Kalau kita faktorkan, ada tidak X min 2-nya? Ini kalau kita faktorkan jadinya X min 6, X plus 1 ya. Berarti tidak ada unsur X min 2 di dalamnya. Karena itu kita tuliskan apa adanya. X kuadrat min 5X minus 6 kali dengan sinus 2X min 2. Oh, sudah ada unsur X min 2. Sinus 2X min 2 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Apakah ada unsur X min 2 di dalamnya? Ada, yaitu X min 2 dikali dengan X plus 1. Oke, berarti mana saja yang ada unsur X min 2? Ini ya, ini ada X min 2-nya, ini ada X min 2-nya. Oke, kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Dan karena itu, mari kita gunakan sifat-sifat dari limit. Ini bisa kita tulis seperti ini, limit X min 2 mendekati 0 dari fungsi sinus 2X min 2 dibagi dengan X min 2 dikali dengan limit X min 2 mendekati 0 dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 dibagi dengan, ya, dibagi dengan X plus 1. Oke. Ini tidak usah pakai sama dengan deh, nggak apa-apa. Oke, maaf ya, kita ulangi lagi. Dibagi dengan X plus 1. Oke, berikutnya. Semua unsur X min 2 bisa kita gantikan dengan sebuah variabel apapun itu. Asumsikan X min 2 adalah P ya.
Jadi limit P mendekati 0 dari sinus 2P dibagi P dikali. Oke, perhatikan. Di sini limit X-2 mendekati 0. Sedangkan yang mau kita cari nilai limitnya, dia tidak mengandung unsur X-2. Maka ini kita ganti saja ya. Kita ganti menjadi soal asli. Soal aslinya apa sih? X mendekati 2. Jadi ini kita tulis limit X mendekati 2. Oke. Oke, bagaimana cara mengerjakan limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 5X minus 6 dibagi X plus 1? Ya tinggal substitusi saja ya. Jadi 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 dikurang 6 dibagi dengan 2 ditambah 1. Ya. Oke, lanjut ya. Sehingga hasilnya akan menjadi limit P mendekati 0 dari sinus 2P dibagi P, hasilnya apa? Pertemuan sebelumnya. Iya benar, 2/1. Atau sama dengan 2. Dikali dengan 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 dikurang 6. 4 dikurang 10 dikurang 6. Itu minus 12/3. Sehingga hasilnya adalah negatif 8. Oke, jadi jawabannya yang mana di option ini, negatif 8. Nah, yang A ya. Jadi, apabila menemukan soal limit fungsi trigonometri X-nya mendekati bukan 0, kita ubah dulu bentuknya menjadi mendekati 0. Contohnya dalam hal ini X mendekati 2 berubah menjadi X-2 mendekati 0. Kemudian, fungsi yang mau kita cari nilai limitnya, kita ubah sehingga mengandung unsur yang mendekati 0. Dalam hal ini yang mengandung X-2. Kemudian kita selesaikan sehingga kita dapatkan hasil jawaban dari contoh soal yang pertama adalah yang option A. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 4, limit X mendekati negatif 4 dari 1 min cos X plus 4 dibagi X kuadrat plus 8X plus 16. Seperti tadi ya, di awal saya menyampaikan ubah supaya mendekati 0. Berarti limit X plus 4 mendekati 0. 1 min cos X plus 4. Oke, ingat-ingat lagi. 1 min cos X plus 4. Berarti ini kita ubah menjadi 1 dikurang lagi ya, rumus cos ya. Minus 2 sin kuadrat setengahnya X plus 4. Oke. Kita perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya mengandung X plus 4? Mengandung ya, jadi X plus 4 dikali X plus 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini X plus 4-nya sudah ada di berapa tempat? Ya, X plus 4 sudah ada, X plus 4, ini sudah ada X plus 4, sudah ada X plus 4. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga ini menjadi limit X plus 4 mendekati 0, 1 dikurang 1, dikurang 2 sin kuadrat X plus 4. Ini menjadi 2 sin kuadrat setengah X plus 4 dibagi dengan X plus 4 kali X plus 4 atau X plus 4 kuadrat. Sama dengan limit, maka X plus 4-nya kita ubah menjadi P saja ya. Limit P mendekati 0 dari 2 dikali sinus kuadrat
setengah P dibagi dengan P kuadrat. Oke, mari kita jabarkan menjadi limit P mendekati 0, 2, kita letakkan di depan. Ini menjadi sin setengah P karena itu P kuadrat, maka ini per P dikali dengan limit P mendekati 0, sin setengah P dibagi dengan P. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali setengah dibagi 1 dikali setengah dibagi 1. Sehingga hasilnya adalah, ya betul, setengah. Ya, sehingga pilihannya jatuh di option yang D. Ya. Jadi untuk contoh soal yang kedua, dia muncul bentuk 1 dikurang cos. Maka jadi 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat setengahnya. Oke, kita beranjak ke contoh yang ketiga. Jika B dan C tidak sama dengan 0, kemudian limit X mendekati A dari X min A tangan B tangan B A min X dibagi dengan cos C X min A dikurang 1 sama dengan D, maka B-nya bagaimana? Oke. Perhatikan di sini. Di sini X mendekati A ya. Berarti ini harus kita ubah menjadi limit X min A mendekati 0. Ya. Jadi limit X min A mendekati 0 dari X min A dikali dengan tangen, karena kita ingin mengubah menjadi X min A, maka menjadi min B X min A gitu ya. Kemudian hasilnya harus kita bagi dengan cos C X min A. Kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah CX min A dikurang 1. Hasilnya harus sama dengan D. Oke, X min A-nya boleh kita ubah dengan P? Boleh. Jadi limit P mendekati 0 dari P dikali tangen negatif B P dibagi 1 dikurang 1 hasilnya 0 menjadi minus 2 sin kuadrat setengah CP. Hasilnya harus sama dengan D. Oke, mari kita jabarkan menjadi limit P mendekati 0. Ya, jadi dari P dibagi dengan sin setengah CP dikali dengan limit P mendekati 0, tangen negatif BP dibagi dengan sin setengah CP. Mana yang belum kita eksekusi? Oh ya, ini per min 2. Kita letakkan di depan. Jadi 1 per min 2. Hasilnya harus sama dengan D. Oke ya, sejauh ini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Menjadi 1 per min 2 dikali nilai limit P mendekati 0 dari P dibagi sin setengah CP adalah 1 dibagi dengan setengah C. Kemudian dikali dengan limit P mendekati 0 dari tangen negatif BP dibagi sin setengah CP. Hasilnya adalah B dibagi dengan min B
dibagi dengan setengah C. Hasilnya harus sama dengan D. Oke. 2 dikali dengan setengah, hasilnya ini adalah 1. Kemudian, ini akan hasilnya positif. Positif 2 B per C kuadrat. Hasilnya harus sama dengan apa? Sama dengan D. Nah, yang diminta apa? Yang diminta di soal ini adalah B sama dengan. Berarti ini kita ubah menjadi B sama dengan DC kuadrat per 2. Mari kita lihat option. Mana yang menunjukkan DC kuadrat per 2? Ya, option yang C ya. Oke. Jadi, untuk soal contoh yang ketiga jawabannya adalah yang C. Oke, beranjak ke contoh yang keempat. Limit X mendekati 1. Ya, limit X mendekati 1 dari tangan X min 1 dikali dengan sinus 1 dikurang akar X dibagi dengan X kuadrat min 2X plus 1. Hasilnya sama dengan apa? Oke. Yuk, langkah pertama X mendekati 1-nya harus kita ubah dulu menjadi limit X min 1 mendekati 0. Oke, bentuk tangan X min 1 sudah ada unsur X min 1, berarti sudah aman ya. Dikali sinus 1 minus akar X. Belum ada unsur X min 1, kita tulis dulu apa adanya. Sinus 1 dikurang akar X. Dibagi dengan X kuadrat min 2X tambah 1. Berubah menjadi X min 1 dikuadratkan. Oke, kita jabarkan. Limit X min 1 mendekati 0 dari tangan X min 1 dibagi dengan X min 1 dikali dengan limit X min 1 mendekati 0 dari sinus 1 dikurang akar X per X min 1. Oke, dari bagian yang pertama, limit X min 1 mendekati 0, ini bisa kita ubah menjadi P. Limit P mendekati 0 dari tangan P per P. Dari sini hasilnya sudah kita ketahui 1 per 1. Nah, bagaimana mengubah yang komponen kedua? Perhatikan limit X min 1 mendekati 0 ini bisa kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Akar X plus 1 kali akar X min 1 itu mendekati 0. Oke, karena ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini, maka sinus 1 min akar X kita ubah menjadi seperti ini. Sinus, karena kita mau menggunakan akar X min 1, maka kita ubah menjadi sinus minus 1 akar X min 1 per ini kita faktorkan akar X plus 1 dikali akar X min 1. Oke, berarti kalau pemfaktoran seperti ini artinya akar X plus 1 mendekati 0, akar X min 1 juga mendekati 0. Sehingga, coba perhatikan, saya akan menuliskan seperti ini. Limit akar X min 1 mendekati 0 dari sinus negatif 1 akar X min 1 per akar X min 1. Nah, komponen apa yang belum kita tulis?
Ini akar X plus 1. Akar X plus 1 berarti menjadi dikali limit. Kita tetap tuliskan menjadi X mendekati 1 saja ya. 1 per akar X tambah 1. Oke. Jadi kita harus menjabarkan ya. Oke, lanjut. Komponen yang pertama kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 1 ya. Atau sama dengan 1. 1 dikali. Yang ini mau kita ubah? Boleh. Limit, kalau tadi sudah P, mungkin bisa kita ubah menjadi Q. Limit Q mendekati 0 dari sin negatif 1Q atau sin negatif Q per Q dikali dengan menyelesaikan yang ini bagaimana? Ya substitusi biasa ya. 1 dibagi dengan akar 1 tambah 1. Sehingga hasilnya ini 1 dikali hasilnya ini adalah negatif 1. 1 dikali negatif 1 dikali 1 per 2. Ya, hasilnya adalah negatif 1 per 2. Option yang mana? Yang D. Oke, yang bisa kita pelajari dari contoh soal yang keempat, ternyata dari bentuk mendekati X mendekati 1 ini, kita ubah menjadi X min 1 mendekati 0, ternyata bisa difaktorkan selagi dibutuhkan. Limit X mendekati negatif 1 dari sinus 1 min X kuadrat dikali dengan cos 1 minus X kuadrat dibagi dengan X kuadrat minus 1. Oke, perhatikan ya, di sini munculnya X mendekati min 1 berarti kita bisa ubah menjadi X plus 1 mendekati 0. Namun kita perhatikan soal di sini mengandung unsur-unsur X kuadrat minus 1. Di sini 1 minus X kuadrat. Nah, apabila kedua ruas kita kuadratkan, ini akan berubah menjadi limit X kuadrat mendekati 1. Gitu ya. Sehingga, ingat rumus sin kali cos? Ingat-ingat dulu ya. Ingat. Kita harus pintar-pintar memanipulasi rumus-rumus trigonometri ya. Kalau untuk mengerjakan soal limit. Ingat-ingat bahwa sinus 2 alfa adalah 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Sehingga kan di sini tertulis sin alfa kali cos alfa, berarti ini sama dengan setengah sin 2 alfa. Jadi dalam hal ini setengah sin 2 1 min X kuadrat. Ini ya. Per X kuadrat minus 1. Oke. Ini akan menjadi sama dengan limit X kuadrat dikurang 1 mendekati 0. Oke. Setengah sinus 2, karena kita menginginkan bentuk X kuadrat min 1, maka sinus negatif 2 X kuadrat minus 1 per X kuadrat minus 1. Oke, sehingga kita bisa misalkan X kuadrat minus 1 menjadi P, limit P mendekati 0 dari setengah sin negatif 2P per P. Ya, sehingga hasilnya mudah sekali ini, setengah dikali negatif 2 per 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 itu ada di option yang B. Jadi, ternyata limit X mendekati min 1 bisa kita ubah selain menjadi limit X plus 1 mendekati 0, bisa kita kuadratkan kedua ruas tergantung
yang mau kita cari nilai limitnya. Ya, itu ilmu dari contoh soal yang ke-5. Limit X mendekati V per 2 dari V dikali V min 2X dikali tangan X min P per 2 dibagi dengan 2 dikali X min V dikali cos kuadrat X. Oke, langkah pertama kita ubah menjadi limit X min P per 2 mendekati 0. Oke. V-nya tetap. V min 2X kita ubah menjadi min 2X min P. Gitu ya? Oh maaf. Min 2X min P per 2. Dikali dengan tangen X min P per 2. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali X min V tidak bisa kita ubah menjadi X min P per 2. Kita tulis apa adanya. 2 kali X min V. Nah, cos kuadrat X ini bisa kita ubah. Harus ada apa? Bisa mengandung X min P per 2. Dengan cara apa? Yuk, ingat-ingat. Ingat-ingat. Seingat nggak waktu kalian duduk di bangku kelas 10? Sin V per 2 dikurang X itu sama dengan cos X. Ya, untuk nambah-nambah ilmu lagi. Cos P per 2 dikurang X, hasilnya adalah sin X. Kemudian, tangen V per 2 dikurang X, hasilnya adalah kotangen X. Oke, ini ingat-ingat. Nah, kemudian berarti cos kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat V per 2 dikurang X. Oke, lanjut. Tahap berikutnya, limit X min P per 2 mendekati 0. Mari kita bagi ya, 2 dibagi 2 ini hasilnya adalah 1. Kemudian, ini menjadi min P. Ini tetap X min P per 2. Ini tetap menjadi tangen X min P per 2. Dibagi dengan ini X min P. Nah, karena kita membutuhkan unsur X dikurang P per 2, ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat min 1 X min P per 2. Oke. Kemudian, kelanjutannya adalah kita bisa ubah menjadi P. Ya. Sehingga limit P mendekati 0. Min V dikali P dikali tangen P dibagi dengan X min V tidak bisa diubah, tetap X min V dikali sin kuadrat min 1P, dalam hal ini min P. Oke, mari kita jabarkan menggunakan sifat limit. Limit P mendekati 0 dari P dibagi sin setengah P. Maaf, bukan sin setengah P. P dibagi dengan sin negatif P. Kali dengan limit P mendekati 0. Tangen P dibagi dengan sin negatif P. Mana yang belum kita eksekusi? Min P dengan X min P. Ya, karena dia tidak ada hubungannya dengan P, kita kembalikan ke soal asli. Limit X mendekati P per 2 dari min V dibagi dengan X min V.
Oke, hasilnya akan sama dengan ini 1 per min 1 dikali dengan 1 per min 1 dikali dengan min V. Ini substitusi ya. V per 2 dikurang V. 1 per min 1 dikali 1 per min 1 hasilnya 1 dikali min P dibagi dengan P per 2 kurang P itu min P per 2. Oke. Sehingga min P dibagi min P adalah 1. Sehingga jawaban dari contoh soal ke-6 ini adalah 2. Oke, 2 ada di option yang E. Berarti ilmu dari contoh soal ke-6 ternyata cos X bisa kita ubah menjadi sin Pi per 2 min X. Karena tujuannya untuk mengarah ke X mendekati V per 2. Oke, masuk contoh soal yang ke-7. Limit X mendekati 1/4 V. Kemudian dari 1 dikurang 2 sin X cos X dibagi sin X dikurang cos X. Berarti ini harus kita ubah menjadi X dikurang 1/4 V mendekati 0. Tapi kita perhatikan baik-baik. Fungsi trigonometri yang mau kita cari nilai limitnya tidak ada sedikit pun mengandung unsur X dikurang 1/4 V. Oleh karena itu ini harus kita ubah dulu. Ini harus kita ubah ya. Ini harus kita ubah menjadi supaya kita sederhanakan. Ya. Oke, yuk kita perhatikan. Kita tetap tuliskan apa adanya. Limit X mendekati 1/4 V. Masih ingat tidak identitas trigonometri yang hasilnya sama dengan 1? Ya, betul. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurang 2 sin X cos X dibagi dengan sin X dikurang cos X. Oke, ini saya hapus saja dulu biar kalian mudah melihatnya. Nah, berikutnya limit X mendekati 1/4 V. Perhatikan baik-baik, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X minus 2 sin X cos X ini merupakan penjabaran dari sin X dikurang cos X dikuadratkan dibagi dengan sin X dikurang cos X. Itu ya. Nah, ketemulah hasilnya. Jadi limit X mendekati 1/4 V sin X min cos X dikuadratkan dibagi sin X min cos X hasilnya adalah ya sin X min cos X. Oke, kita substitusi ya menjadi sinus V per 4 dikurang cos V per 4 sama dengan setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Hasilnya sama dengan 0. Oke, jadi untuk contoh soal yang ke-7, jawabannya adalah yang D. Jadi, ilmu dari contoh soal yang ke-7 tidak selamanya kita bisa ubah dia menjadi mendekati 0. Kita perhatikan fungsi trigonometri yang terjadi di dalamnya, yang kita mau cari nilai limitnya. Kalau tidak ada unsur yang menyentuh atau menyinggung si mendekati, berarti fungsi trigonometri tersebut harus kita sederhanakan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia dan salam sehat selalu. Terima kasih.